Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita Allah sampaikan ke bulan Ramadan. Maka ini kesempatan terbaik bagi kita untuk beramal saleh, dilipat gandakan pahala kita di bulan ini, Masya Allah. Mari kita gunakan waktu ini untuk membahas sesuatu yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Teman-teman, kadang kita dipertanyakan terkait bahwa kok di Islam itu kan gak boleh ya pacaran. Kalau misalkan nggak boleh pacaran, kita kan jadi nggak sayang gitu sama orang itu karena belum sempat berpacaran. Kalau kita nggak sayang sama orang itu, terus tahu-tahu ta'aruf gitu menikah, berarti kita nikahin orang yang nggak kita sayang dong. Masa menikah tanpa ada rasa sayang? Nah, itu gimana cara menjawabnya? Maka Masya Allah, teman-teman ketahuilah, di dalam Islam itu yang paling penting untuk mempersatukan pernikahan bukan rasa sayangnya. Kenapa? Karena rasa sayang itu hanya sekedar bonus yang menarik dari Allah. Tahu nggak, waktu masih sekolah, entah SMP, SMA, satu kelompok terus aja sama orang tersebut, kita bisa naksir, bisa timbul rasa suka, rasa sayang, ya. Apalagi nanti setelah halal, kita bahkan akan seranjang berdua setiap hari. Masa nggak timbul rasa sayang? Kayak ini Masya Allah. Terus apa dong yang mempersatukan di dalam Islam? Yang mempersatukan bukan sekedar rasa sayangnya, tapi tujuannya, visi misi menikahnya. Menikahnya karena apa? Karena cinta. Oke, cintanya didasarkan kepada apa? Karena kalau didasarkan kepada sesuatu yang tidak abadi, hartanya, jabatannya, semuanya titipan, rupawan, cantik, ganteng, semuanya itu juga habis dimakan usia. Terus kalau kita mencintai atas sesuatu yang bisa hilang seperti itu, lalu ketika hartanya hilang, jabatannya hilang, cantiknya hilang, apakah alasan kita menikahnya juga harus hilang? Pernikahannya juga harus berakhir? Kan tentu tidak, ya. Di dalam Islam, ketika tujuannya sama-sama menuju Allah, mengejar ridha Allah, maka tentu ini ibarat orang naik angkot ya. Satu dari Bogor, satu dari Jakarta, sama-sama pengen ke Bandung. Nyatu tuh mereka di angkot yang sama. Ketika tujuannya udah sama, apakah nggak akan ada masalah? Ada masalahnya. Tapi ketika ada masalah, entah ban bocor, bensin habis, paling mereka ngobrol yang di dalam angkot. Ini angkot masih ke Bandung kan? Iya, masih ke Bandung. Ya udah kalau gitu saya ngapain turun dari angkot ini? Belum tentu turun dari angkot ini dapat angkot yang lain, malah bisa ketabrak orang di tengah jalan tol. Maka dari situ tujuan yang mempersatukan. Bahkan izin ya, meskipun secara fisik sesuai tipe banget, dia hidungnya sesuai tipe banget, dia matanya sesuai aku banget, ya. Tapi dari awal tujuannya beda. Yang satu pengen jadi hafiz Quran, yang satu misalkan pengen jadi selebgram. Kan sama aja kayak naik angkot, satu pengen ke Jakarta, satu ke Bandung. Terus nanti setelah nyampe Cikampek, misah gitu di tengah jalan. Setelah akhirnya udah bersatu sama-sama, lalu setelah akhirnya tujuan mau pisah, kita cerai aja begitu? Kan nggak mungkin. Tahuilah teman-teman, nikah itu adalah yang paling sukses, bukan yang setiap hari bisa membuat pasangan serasa romantis, suaminya datang dengan naik kuda putih, menggigit setangkai mawar, ya, membawakan lagu, tidak sama sekali. Tapi pernikahan yang sukses adalah yang bisa menyampaikan kita ke surganya Allah. Meskipun di dalamnya sesekali ada kepahitan, ada kesalahan. Pernikahan itu menjadi ladang yang luar biasa bagi satu sama lain. Ketika berbicara tentang pasangan, ngobrol sama pasangan, ya. Ketahuilah wahai pasanganku bahwa kita tidak sama-sama sempurna. Tapi kita juga tidak sama-sama buruk. Masih ada kebaikannya, masih ada kekurangannya. Ketika kebaikan kita muncul satu sama lain dan kita saling bersyukur, kita sedang menjadi ladang pahala satu sama lain, ya. Dan bahkan ketika keburukan kita muncul, lalu kita bahkan saling tersakiti dan saling meneteskan air mata, menangis, ketahuilah itu sedang menjadi ladang penggugur dosa-dosa kita. Bukankah itu dua tiket utama kita ke surganya Allah? Dengan melalui mendapat pahala dan juga digugurkan dosa-dosa, ya. Ketika akhirnya kepahitan itu muncul dan itu membuat kita menangis, gugur dosa-dosa kita, nggak masalah. Toh memang itu tujuan kita di surga. Daripada akhirnya kita seumur hidup nggak pernah cekcok, tapi sama-sama bahu-membahu tidak ke surganya Allah, malah ke neraka. Tentu itu juga tidak. Maka ini yang paling penting ya. Sehingga nikah itu tidak hanya sekedar sembarangan, yang penting sesuai tipe aku banget, enggak. Karena tipe atau alasan mencintainya itu yang harus kita pertanyakan. Kalau ingin disandarkan, maka sandarkanlah alasan mencintai kita itu kepada sesuatu yang abadi. Apa satu-satunya yang abadi di alam semesta ini? Allah Azza wa Jalla. Cintailah pasangan kita karena Allah. Mencintainya, berumah tangga dengannya karena ingin menggapai surganya. Tambah dekat menuju Allah. Kepahitan dengannya pun menggugurkan dosa kita untuk tambah dekat kepada surganya Allah.
bersama dengannya dan mensyukurinya menambah pahala kita, mendekatkan diri ke surganya Allah. Maka bismillah, selagi akhirnya kita benar-benar menunjukkan semuanya kepada Allah, maka di saat itulah semuanya baru menjadi kebaikan. Karena kalau belum kepada Allah, standarnya hanyalah hak, kewajiban, sibuk menuntut setiap hari, suami harusnya begini, istri harusnya begini, nggak akan ketemu kebaikan. Karena pasangan kita bukan manusia sempurna. Tapi kalau pengen mencintainya sempurna, cintainya karena Allah. Ya, berbuat baik kepadanya bukan supaya sekedar dia cinta, suka. Enggak, apa artinya sih cinta makhluk? Jangankan dicintai istri, jangankan dicintai suami, dicintai satu planet bumi Allah nggak suka, tetap celaka. Ya, dibenci satu planet bumi tapi Allah sayang, tetap selamat. Kita berbuat baik, istri bakti kepada suaminya, suami berbuat lembut kepada istrinya, bukan sekedar pasangan kita suka, tapi agar Allah suka. Udah gitu aja. Kok tapi kita udah berbuat baik, dianya belum pengen nurut sama Allah, dianya malah zolim sama kita. Nggak rugi. Di dalam Islam, yang rugi adalah yang menzolimi, bukan yang dizolimi. Ya, kita meninggal nggak ditanya kok kelakuan orang, tapi bismillah, kita berbuat baik, walaupun dia membalas seperti apapun, ketika niatnya karena Allah, tetap jadi amal soleh, tetap jadi pahala. Nggak ada kerugian sama sekali. Ya, dan juga ketika Allah yang sudah jadi tujuannya, barulah di saat itu semuanya menjadi serba jadi kebaikan. Tidak ada ruginya, tidak ada mudorotnya. Maka jika ingin semuanya serba untung, termasuk pernikahan, jadikan semuanya hanya untuk mengejar ridha Allah. Barakallahu fikum. Semoga semuanya Allah rahmati rumah tangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.